Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, pada hari ini kelompok kami akan membahas materi tentang valuta asing. Next. Sebelum kelompok kami memulai presentasi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, dengan NEMAKIR 1216 sebagai moderator dan presentator pertama. Selanjutnya ada Komang Ayu Triwulandari dengan NEMAKIR 1162 sebagai presentator kedua. Selanjutnya ada I Putu Ariwidi Saputra dengan NEMAKIR 1069 sebagai presentator ketiga. Next. Adapun sebuah materi yang kelompok kami bahas yaitu ada 3. Yang pertama ada perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing. Yang kedua ada akuntansi untuk menggunakan valuta asing. Yang ketiga ada isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing. Next. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama yaitu tentang perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing. Konvensi mata uang antar negara selalu diperlukan dalam perdagangan internasional. Hal ini karena setiap negara merdeka di dunia memiliki otoritas untuk menentukan mata uang mereka sendiri dan nilai kursnya, atau nilai tukar mata uang mereka dengan mata uang negara lain. Konvensi mata uang yang satu dengan mata uang yang lain mungkin tidak diperlukan dalam perdagangan internasional jika tidak ada mata uang internasional. Diperlukan dalam perdagangan internasional, dengan kata lain, mungkin tidak diperlukan dalam lalu lintas perdagangan internasional. Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang asing seperti dolar Amerika, pound sterling Inggris, ringgit Malaysia, dan lain sebagainya. Dalam perdagangan internasional, setiap negara membutuhkan mata uang asing sebagai alat pembayaran internasional. Transaksi dalam mata uang asing dalam konteks ini adalah suatu transaksi yang nilainya didominasi atau dinyatakan dalam mata uang asing, atau suatu transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing. Next. Ada beberapa jenis tipe-tipe transaksi dalam valuta asing yang terjadi di pasar valuta asing, yaitu ada 4. Yang pertama ada transaksi spot atau transaction spot. Itu transaksi spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga. Meskipun dalam praktek transaksi spot akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Ada 3 cara penyelesaian dalam transaksi spot, yaitu yang pertama ada value to do, di mana transaksi dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan penyerahan. Sebagai contoh, jika transaksi dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Mei, maka penyerahan juga dilakukan pada hari yang sama. Yang kedua ada value tomorrow. Penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya atau disebut one day settlement. Atau sebagai contoh transaksi terjadinya pada hari Senin tanggal 1 Mei, maka penyerahan adalah pada hari Selasa tanggal 2 Mei. Yang ketiga yaitu value spot. Penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi. Sebagai contoh tadi di atas, di mana transaksi terjadi hari Senin tanggal 1 Mei, penyerahan hari Rabu tanggal 3 Mei. Selanjutnya yang kedua ada forward transaction atau transaksi berjangka. Transaksi forward merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu berdasarkan jumlah mata uang yang lainnya. Kurs dalam transaksi forward ditentukan di muka, sedangkan penyerahan dan pembayaran dilakukan beberapa waktu mendatang pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging atau spekulasi. Hedging atau pemagaran risiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari risiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs. Yang ketiga itu ada spot transaction atau yang ketiga ada swap transaksi atau transaction swap, yaitu transaksi pembelian dan penjualan bersama sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Dalam mekanisme swap, terjadi 2 transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yaitu menjual dan membeli.
Penggunaan transaksi SWIFT sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perusahaan pos suatu mata uang. SWIFT dapat dilakukan antara nasabah dengan bank dan antara bank dengan Bank Indonesia. Itu disebut dengan RESWEP. Pemberian fasilitas RESWEP tersebut dilakukan atas dasar SWIFT point yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Transaksi SWIFT antara bank dengan Bank Indonesia yaitu ada dua. Yang pertama ada SWIFT likuiditas, yaitu SWIFT yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini untuk setiap bank maksimal 20% dari modal bank tersebut. Yang kedua ada swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap dengan nasabah yang adanya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia. Perbedaan dari kedua jenis transaksi di atas adalah bahwa swap terjadi dua transaksi pada saat yang sama, yaitu disebut dengan double transaction, yaitu jual beli atau beli jual. Sedangkan pada spot dan forward hanya terjadi satu kali transaksi saja, yaitu one single transaction, yaitu jual beli saja. Yang terakhir ada option transaksi atau transaksi opsi. Transaksi opsi merupakan kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas jumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Ditinjau dari jenis hak yang diberikan, maka terdapat dua jenis opsi, yaitu opsi call dan opsi put. Belum. Opsi call memberikan hak kepada pemegang opsi untuk membeli mata uang dengan nilai tukar tertentu yang telah disepakati atau strike price. Sementara opsi put memberi hak kepada pembelinya untuk menjual mata uang kepada strike price. Pada umumnya, pembelian opsi call akan menggunakan haknya jika strike price lebih rendah daripada spot rate. Sebaliknya, pemegang opsi put akan menjalankan haknya jika strike price lebih tinggi daripada spot rate. Pada kedua kondisi tersebut, pemegang opsi call dan opsi put berada pada kondisi in the money. Baik, sekian pemaparan dari saya. Akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk menggunakan valuta asing. Suatu entitas itu dapat melakukan aktivitas transaksi luar negeri dengan dua cara, yaitu memiliki transaksi dalam valuta asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri. Transaksi valuta asing biasanya terjadi karena kegiatan ekspor dan impor atau pinjam-meminjam antar perusahaan di dalam dan luar negeri. Transaksi valuta asing itu merupakan transaksi yang didemonisasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing. Misalnya timbul karena aktivitas sebagai berikut, yaitu yang pertama, membeli atau menjual barang atau jasa, meminjam atau melakukan peminjaman dana. Kemudian yang ketiga, yaitu memperoleh atau melepas aset dan mengadakan atau menyelesaikan liabilitas. Dalam setiap transaksi valuta asing yang tidak tunai, terdapat setidaknya dua tanggal yang berkaitan dengan kurs, yaitu kurs pada tanggal transaksi dan kurs pada tanggal penyelesaian. Jika tanggal transaksi melewati tanggal periode pelaporan, maka ada tambahan terkait kurs, yaitu tanggal penutupan periode pelaporan keuangan jika tanggal penyelesaian melewati tanggal akhir periode pelaporan. Next. Baik, adapun contoh dari akuntansi untuk menggunakan valuta asing, yaitu pada PTA dan D Corporation, di mana PTA, perusahaan Indonesia, melakukan penjualan ekspor produk kepada perusahaan San Diego, Amerika Serikat, D Corporation, pada 1 Desember 2020 senilai $1 juta dan pembayarannya dilakukan secara kredit. D Corporation itu sepakat akan mengirimkan pembayaran pada 15 Januari 2021
dan pelunasan diselesaikan dalam mata uang US dollar. Nah, kurs spot US dollar jika ditukarkan pada rupiah Indonesia, yaitu yang pertama pada 1 Desember 2020 senilai Rp14.125. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp14.175. Dan yang terakhir yaitu 15 Januari 2021 senilai Rp14.050. Next. Baik, adapun hal yang perlu kita ketahui yaitu di mana yang pertama mata uang fungsional merupakan mata uang pada lingkungan utama di mana entitas beroperasi. Kemudian yang kedua yaitu valuta asing adalah mata uang selain mata uang fungsional. Nah, di mana adapun evaluasi dari transaksi ini yaitu di mana perusahaan PTA mata uang fungsionalnya itu merupakan Indonesia rupiah, kemudian mata uang transaksinya merupakan US dollar dan evaluasinya adalah transaksi mata uang asing. Kemudian di corporation yaitu mata uang fungsionalnya adalah US dollar, mata uang transaksinya US dollar dan evaluasinya adalah bukan transaksi mata uang asing. Next. Maka adapun jurnal yang akan dibuat pada PTA yaitu di mana pada saat kurs spot itu senilai Rp14.125 pada 1 Desember yaitu akan dicatat akun receivable senilai 14.125.000 rupiah dan sales itu senilai 14.125 juta rupiah. Nah, piutang sel itu sebesar 14.125 juta rupiah akibat dari 1 juta dolar itu dikalikan dengan kurs spot yang senilai 14.125 rupiah. Kemudian pada saat kurs spot itu senilai Rp14.175 pada tanggal 31 Desember 2020 akan dicatat pada akun receivable pada debit yaitu 50.000 dan keuntungan nilai tukarnya 50.000. Pada tanggal 31 Desember ini dilakukan penyesuaian karena kurs meningkat sebanyak 50 sehingga nilai piutang naik menjadi 50 juta karena keuntungan dari nilai tukar. Kemudian adapun kurs spot pada tanggal 15 Januari itu senilai Rp14.050, di mana cash senilai 14.050 juta rupiah pada debit dan kerugian nilai tukar itu 125 juta rupiah pada debit, kemudian akun receivable-nya pada kredit yaitu senilai 14.175 juta rupiah. Pada tanggal 15 Januari 2021 ini dilakukan pelunasan kurs. Kurs menurun sebanyak 125 sehingga dolar yang diterima tanggal tersebut bernilai 14 juta rupiah. Next. Adapun jurnal yang akan dilakukan oleh perusahaan D Corporation yaitu di mana jurnal penjualan dan penerimaan pembayaran. Di mana pada tanggal 1 Desember 2020 itu purchase senilai 1 juta dolar dan akun payable itu senilai 1 juta dolar pada kredit. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2021 di mana dilakukan pelunasan oleh PTA, maka PTD Corporation akan melakukan penjurnalan dengan akun payable 1 juta dolar pada debit dan cash 1 juta dolar pada kredit. Next. Kemudian ada pun contoh 2 pada PTA dan D Corporation, di mana PTA perusahaan Indonesia melakukan penjualan ekspor produk kepada perusahaan di San Diego, Amerika Serikat, D Corporation pada 1 Desember 2020 senilai 1 juta dolar dan pembayarannya secara kredit. D Corporation sepakat akan mengirimkan pembayaran pada 15 Januari 2021 dan pelunasan dilakukan dalam Indonesia rupiah. Adapun kurs spot US dollar
pada rupiah Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Desember 2020 senilai Rp14.125, 31 Desember 2020 senilai Rp14.175, dan pada 15 Januari 2021 senilai Rp14.050. Next. Kemudian adapun evaluasi transaksi di mana perusahaan PTA mata uang fungsionalnya itu merupakan Indonesia rupiah dan mata uang transaksi yang digunakan adalah Indonesia rupiah, maka transaksi tersebut merupakan bukan transaksi mata uang asing. Dan pada perusahaan D Corporation itu mata uang fungsionalnya merupakan US dollar dan mata uang transaksinya itu merupakan Indonesian rupiah, maka pada D Corporation itu transaksi menggunakan mata uang asing. Next. Maka ada pun jurnal yang dibuat pada PTA, yaitu jurnal penjualan dan penerimaan pembayaran. Pada saat kurs spot itu senilai 14.125 pada tanggal 1 Desember 2020 akan dilakukan penjurnalan akuntansi payable pada debit senilai 14 miliar 125 juta rupiah dan sell pada kredit itu senilai 14 miliar 125 juta rupiah. Dan kurs spot pada tanggal 15 Januari 2020 dengan nilai Rp14.050 itu cash pada debit senilai 14 miliar 125 juta dan akuntansi payable pada kredit senilai 14 miliar 125 juta. Next. Kemudian ada pun jurnal yang akan dilakukan oleh D Corporation, yaitu pada tanggal 1 Desember 2020 dengan kurs spot senilai Rp14.125, di mana purchase pada kredit yaitu $1 juta dan account payable di kredit senilai $1 juta. Dan kurs spot dengan nilai 14.175 pada tanggal 31 Desember 2020, di mana di debit yaitu akun payable dengan nilai 13.527 US dollar dan keuntungan nilai tukar yaitu 3.527 US dollar. Pada tanggal 31 Desember 2020, karena kurs yang berubah sehingga terdapat keuntungan pada nilai tukar sebesar 3.527. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2021, yaitu dengan kurs spot senilai Rp14.050, yaitu pada akun payable di debit akan senilai 996.473 US dollar dan kerugian nilai tukar yaitu 8.865 US dollar. Dan pada cash di kredit yaitu $1 juta 530.38. Pada 15 Januari 2021 melakukan pelunasan atas hutang dalam bentuk uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal tersebut, maka dolar yang dibutuhkan adalah 1.5.338 US dollar. Sehingga perusahaan juga membukukan kerugian akibat perusahaan kurs tersebut. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi dalam berinteraksi tapi ada hal-hal yang pada itu dapat terjadi pada saat proses perolehan pemeriksaan atau kemudian perusahaan. Kondisi yang pertama itu adalah perolehan aset tetap model biaya. Jadi PS akan nomor 16 dan 2011 terkait aset tetap menyatakan bahwa suatu aset tetap itu berdasarkan pada perolehan pada pemeriksaan awal. Kemudian entitas tersebut dapat memilih menggunakan metode biaya historis atau revaluasi untuk mengukur aset tetap pada periode setelah. Pokok dari transaksi ini adalah sebagai berikut. Jadi Merdeka membeli lahan di Malaysia dengan harga $1 juta di tanggal 1 Juli 2016.
Rencana tersebut kemudian akan digunakan untuk keperluan melengkapi perusahaan dalam rangka rencana ekspansi di luar negeri. Perusahaan memilih menggunakan model biaya historis untuk mencatat aset bisnis. Diketahui kurs untuk spot ringgit Malaysia itu adalah pada tahun Januari 2017 itu hal yang harus diperhatikan adalah tanggal 1 Juli 2015 total pembelian valuta asing dicatat di debit sebesar 3.500.000.000 rupiah, kemudian kas di kredit sebesar 3.500.000.000 rupiah. Kemudian hal yang kedua adalah total pembelian saham. Dicatat di debit sebesar 3.500.000.000 rupiah, kemudian valuta kas di kredit sebesar 3.500.000.000 rupiah. Kemudian di tanggal 2015 total melakukan bahan hidup di mana data di debit adalah atas bahan hidup dan tanam di kredit rupiah karena akan didapatkan dari Malaysia kali dalam kurun 3 bulan. Dan yang kedua adalah pengadaan aset di luar menjadi model evaluasi. Jadi contoh untuk model evaluasi itu adalah pembelian tanah yang dilakukan dengan Malaysia yang akan menggunakan model evaluasi tanggal 1 Juli 2015 dicatat tentang pembelian valuta asing di mana di debit itu adalah valuta asing sebesar 3.500.000.000 rupiah, kemudian kas kredit sebesar 3.500.000.000 rupiah. Di mana ini didapatkan dari dan dicatat juga tentang pembelian tanah di Malaysia di mana tanah dicatat disebut 3.500.000.000 asing dan kas kredit. Lalu dalam model evaluasi ini akan dapat dan setelah pemeriksaan dengan BK menggunakan nilai wajar tanah nilai wajar berdasarkan bulan 2019 maka jumlah yang didapat pada setiap 2019 adalah sama ada juga faktor dengan tanah dan nilai wajar di mana tanah didapat sebesar dan khusus evaluasi atau juga kalau pengakuan untuk tanah jadi dicatat mungkin ada seratus dan kredit tanah kali dalam ya adalah bagian dari dalam penelitian diatur di dalam baik adanya pengungkapan yang masih yang tetap disampaikan. Baik, sekian pemaparan dari materi dari kelompok kami. Jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand.
Baik untuk Adelia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lo Adelia Safitri dengan NIM 2217051207. Pertanyaan saya dalam konteks perdagangan internasional, sejauh apa opsi call dan opsi put dalam transaksi valuta asing dapat menjadi instrumen strategis untuk mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan, dan apa implikasinya terhadap kebijakan ekonomi suatu negara? Apa pertanyaan saya dapat diterima? Baik, pertanyaan dapat saya terima. Bisa diketik pada kolom chat ya. Selanjutnya Ketut Saryoni. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ketut Saryoni dengan NIM belakang 1071. Di sini saya izin bertanya mengenai isu-isu dalam isu dalam berinteraksi menggunakan valuta asing. Apa saja isu-isu yang terkait yang perlu diperhatikan dalam mengelola aset tetap di luar negeri dalam konteks transaksi valuta asing? Apakah pertanyaannya bisa diterima? Baik, bisa saya terima. Selanjutnya Irma Fitriyanti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Niputri Irma Putrianti dengan NIM 2217051169. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing. Jadi di sini saya izin bertanya, bagaimana perusahaan dapat merancang strategi yang efektif untuk mengoptimalkan manfaat dari perbedaan tingkat suku bunga di berbagai negara dalam transaksi valuta asing. Sekian pertanyaan saya. Baik, terima kasih Irma. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Adelia Sapitri. Pertanyaannya yaitu, dalam konteks perdagangan internasional, sejauh apa opsikal dan opsiput dalam transaksi valuta asing dapat menjadi instrumen strategi untuk mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan dan implementasinya terhadap kebijakan ekonomi suatu negara. Jawaban dari kelompok kami yaitu opsikal dan opsiput dalam transaksi valuta asing dapat menjadi instrumen strategi instrumen strategis dalam mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan dalam perdagangan internasional. Opsikal memberikan fleksibilitas untuk membeli mata uang pada tingkat tukar yang telah disepakati, melindungi dari potensi kenaikan nilai tukar. Di sisi lain, opsiput memberikan hak untuk menjual mata uang pada tingkat tukar yang telah ditentukan, melindungi dari potensi penurunan nilai tukar. Implikasinya terhadap kebijakan ekonomi suatu negara dapat mencakup peningkatan stabilitas ekonomi melalui manajemen risiko yang lebih baik dalam transaksi internasional. Penggunaan opsi ini dapat membantu perusahaan dan entitas ekonomi lainnya menghindari dampak fluktuasi nilai tukar yang merugikan. Namun di sisi lain tergantung pada sejauh mana opsi ini digunakan secara luas. Hal ini juga dapat menciptakan kompleksitas ekstra dalam peraturan dan kebijakan ekonomi. Keterlibatan yang tinggi dalam instrumen derivatif seperti valuasi asing dalam meningkatkan kompetensi pasar keuangan dan menimbulkan risiko sistematik yang perlu diperlukan oleh otoritas ekonomi suatu negara. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak, untuk Adelia Savitri, apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Baik, jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saryoni, yaitu apa saja isu-isu terkait yang perlu diperhatikan dalam mengelola aset tetap di luar negeri dalam konteks transaksi valuta asing. Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu dalam mengelola aset tetap di luar negeri dalam konteks transaksi valuta asing ada beberapa isu yang perlu diperhatikan, di mana yang pertama yaitu resiko kurs valuta asing. Perubahan nilai tukar mata uang asing dapat berdampak pada nilai aset tetap. Perusahaan perlu memantau resiko ini dan mengambil tindakan mitigasi jika diperlukan, seperti penggunaan instrumen keuangan derivatif. Kemudian yang kedua yaitu pengakuan surplus revaluasi. Jika aset tetap diukur dengan pola revaluasi, maka perusahaan perlu mengakui surplus revaluasi saat nilai wajar aset melebihi nilai tercatat. Kemudian yang ketiga yaitu konversi hasil operasi. Ketika perusahaan memiliki aset tetap di luar negeri, hasil operasi dari unit luar negeri harus dikonversi ke mata uang pelaporan. Kemudian yang keempat yaitu biaya transaksi. Perusahaan perlu mempertimbangkan biaya-biaya terkait dengan transaksi valuta asing, seperti biaya konversi dan biaya transaksi untuk menggunakan instrumen derivatif. Kemudian yang kelima yaitu peraturan dan pajak. Perusahaan perlu memahami peraturan dan pajak terkait dengan kepemilikan aset tetap di luar negeri, termasuk aturan perpajakan yang berlaku. Kemudian yang keenam yaitu pengelolaan risiko. Perusahaan perlu memiliki strategi pengelolaan risiko yang efektif untuk melindungi nilai aset tetap dan mengurangi dampak fluktuasi kurs valuta asing. Kemudian yang ketujuh yaitu pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan perusahaan harus mencerminkan transaksi dan nilai aset tetap yang relevan dalam mata uang pelaporan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kelayakan investasi. Sebelum mengakuisisi aset tetap di luar negeri,
Perusahaan harus melakukan analisis kelayakan investasi yang mempertimbangkan risiko kurs valuta asing. Nah, memahami dan mengelola isu-isu ini adalah penting dalam manajemen aset tetap di luar negeri dalam konteks transaksi valuta asing untuk meminimalkan risiko dan menjaga integritas laporan keuangan perusahaan. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Untuk rekan-rekan, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak, untuk Saryoni, apakah jawaban dan bisa diterima? Sebelum itu, untuk Rizka Fahirul, baik, untuk Saryoni, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban bisa saya terima. Baik, terima kasih. Jadi untuk berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Irma, yakni pertanyaannya bagaimana perusahaan dapat merancang strategi yang efektif untuk mengoptimalkan manfaat dari perbedaan tingkat suku bunga di berbagai negara dalam transaksi valuta asing. Jadi dalam upaya untuk mengoptimalkan manfaat dari perbedaan tingkat suku bunga di berbagai negara dalam transaksi valuta asing, perusahaan perlu merancang strategi yang holistik dan terintegrasi. Pertama, dengan mengimplementasikan carry trade, perusahaan dapat memanfaatkan selisih suku bunga untuk meminjam dengan biaya rendah dan berinvestasi dengan harapan imbal hasil yang lebih tinggi. Selain itu, manajemen resiko menjadi kunci dan perusahaan dapat melibatkan lindung nilai untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar yang tidak diinginkan. Menyesuaikan struktur modal sesuai dengan perbedaan suku bunga juga menjadi langkah yang penting. Dengan memahami dinamika pasar, perusahaan dapat memilih sumber dana yang paling efisien dan mengoptimalkan biaya modal. Pengelolaan kas yang efektif merupakan aspek krusial di mana perusahaan dapat memastikan likuiditas yang cukup untuk mengambil keuntungan dari peluang investasi yang muncul. Selain itu, diversifikasi investasi internasional juga menjadi langkah strategis dalam mengelola risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Jadi melibatkan portofolio investasi yang beragam membantu meredakan risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar. Sementara itu, pemantauan terus-menerus terhadap kebijakan moneter global memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan kondisi pasar dengan cepat dan tepat. Terakhir, pemahaman yang kuat tentang dinamika pasar valuta asing diinternalisasi oleh tim perusahaan, memastikan bahwa setiap keputusan di tingkat operasional juga mendukung strategi yang telah dirancang secara keseluruhan. Sekian jawaban dari kelompok kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, untuk Dian, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dian Meyangsari. Di sini saya izin menambahkan sedikit saja mengenai keuntungan dari perbedaan tingkat suku bunga antara berbagai negara dalam transaksi valuta asing disebabkan oleh kebijakan suku bunga yang berbeda yang diterapkan oleh bank sentral negara-negara tersebut. Ketika suatu bunga di suatu negara lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, hal ini dapat menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan selisih tersebut melalui transaksi valuta asing. Saya ingin menambahkan satu metode yaitu dengan pengelolaan risiko. Penggunaan instrumen derivatif untuk pengelolaan eksposur terhadap perubahan suku bunga tersebut dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan tingkat suku bunga yang berbeda tersebut. Terima kasih, demikian tambahan dari saya. Baik, terima kasih Dian untuk tambahannya. Untuk berikutnya, Rizka, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan menggunakan tentang untuk merancang strategi yang efektif untuk mengoptimalkan manfaat dari perbedaan tingkat suku bunga di berbagai negara dalam transaksi valuta asing. Perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu perusahaan perlu memahami dampak tingkat suku bunga, inflasi,
dan pertumbuhan ekonomi suatu negara terhadap transaksi valuta asing. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan kebijakan moneter dan pasar keuangan di negara-negara yang menjadi fokus transaksi valuta asing. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat merancang strategi yang memanfaatkan perbedaan tingkat suku bunga di berbagai negara untuk mendapatkan keuntungan dalam strategi valuta asing. Strategi yang efektif dapat mencakup pengelolaan risiko, alokasi modal yang tepat, dan pemilihan instrumen keuangan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ekonomi dan keuangan serta pengelolaan risiko yang baik akan membantu perusahaan mengoptimalkan manfaat dari perbedaan tingkat suku bunga di berbagai negara dalam transaksi valuta asing. Oke, sekian yang dapat saya tambahkan. Mas. Baik, terima kasih Rizka untuk tambahannya. Untuk Irma, apakah jawaban dari kelompok kami dan juga tambahan dari Dian dan juga Rizka bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok penyaji dan juga tambahan dari Dian dan juga Rizka. Bisa saya terima. Baik, terima kasih. Sekian sesi diskusi. Untuk itu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sebelum menutup presentasi pada hari ini, izinkan saya membacakan kesimpulan terkait materi valuta asing. Dalam perdagangan transaksi dengan valuta asing, konversi mata uang antar negara yang berbeda selalu diperlukan. Valuta asing adalah mata uang asing seperti dolar Amerika, pound sterling Inggris, dan lain sebagainya. Transaksi dalam valuta asing meliputi transaksi meminjam dan meminjamkan dana, transaksi membeli atau menjual barang dan jasa, perjanjian yang berkaitan dengan valuta asing, serta transaksi memperoleh atau melepas aktiva dengan nilai yang didominasikan dalam mata uang asing. Ada beberapa tipe transaksi dalam valuta asing yang terjadi di pasar valuta asing, yaitu yang pertama ada transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, dan transaksi opsi. Dalam akuntansi untuk menggunakan valuta asing, transaksi dalam mata uang asing harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Beberapa isu terkait transaksi menggunakan valuta asing meliputi perolehan aset tetap dengan pola biaya historis, di mana aset tetap diukur berdasarkan harga perolehan pada pengukuran awal dan dapat menggunakan pola biaya historis atau evaluasi untuk mengukur periode berikutnya. Selain itu, perolehan aset tetap di luar negeri dapat menggunakan pola evaluasi di mana nilai aset tetap diukur berdasarkan nilai wajar saat tanggal pelaporan untuk mengakui adanya surplus revaluasi. Baik, sekian pemaparan materi dan sesi diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam pemaparan materi dan sesi diskusi, kelompok kami mohon maaf. Akhir kata, kami aturkan para Santi, Om Santi Santi Om.